Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Afan Raimardika. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas sebuah produk spasial yang disebut dengan sistem informasi geografis. Sebelum masuk ke dalam praktikum, kami akan mencoba menjelaskan konsep dasar dari SIG itu sendiri. Adapun pengertian SIG adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi yang bereferensi ke ruangan atau spasial. Dalam produk JIS sendiri ada beberapa komponen yang harus ada karena ini merupakan sebuah sistem, jadi ada komponen-komponen pendukungnya. Yang pertama tentunya kita harus memiliki sebuah hardware atau sebuah komputer atau sebuah laptop untuk sebagai media dalam melakukan proses analisis atau proses membangun data spasial. Yang kedua, kita harus memiliki sebuah software pemetaan. Di sini bisa yang berbayar, ada juga yang bisa yang gratis ya, bisa open source. Yang pertama ada ArcGIS. ArcGIS ini memang berbayar. Kemudian ada Quantum GIS atau QGIS. Ini sebuah software yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis dan bisa dikembangkan juga oleh teman-teman. Ketiga, kita harus memiliki data. Data ini terbagi ada dua jenis. Ada data spasial dan data non spasial. Data spasial ini bisa berbentuk data titik, data garis, dan data poligon atau data area. Terus yang keempat, ini yang tidak kalah penting, yaitu sumber daya manusia. Karena dalam membangun sebuah produk GIS itu memang membutuhkan sebuah sumber daya yang mumpuni, karena melihat kompleksitas dari produk GIS itu sendiri. Selanjutnya, untuk membangun sebuah produk GIS ini, kita membutuhkan sebuah software. Kita bisa menggunakan ArcGIS. Ini bisa kita kunjungi di websitenya. Ini ada versi gratisnya. Jika teman-teman bisa menggunakan versinya, silakan menggunakan versi ini untuk coba-coba. Selanjutnya ada namanya Quantum GIS. Quantum GIS ini hampir sama dengan GIS, dengan ArcGIS. Teman-teman juga bisa menggunakan ini. Teman-teman juga bisa mendownloadnya langsung di web portalnya. Ini ada tombol untuk melakukan download. Nah, kemudian untuk bahan untuk praktikum kali ini, saya sudah menyediakan sebuah link download ArcGIS ini yang bisa teman-teman pakai untuk praktikum kita pada sesi ini. Silakan teman-teman download. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi di bawah. Nanti teman-teman bisa download saja, kemudian dapat langsung menginstalnya. Selanjutnya, ketika teman-teman sudah mendownload, silakan dibuka filenya. Bisa di sini di ArcGIS. Ini kemudian buka filenya. Kita buka panduannya dulu. Di sini kita disuruh untuk menginstalnya terlebih dahulu, kemudian mengkopikan data yang diinginkan di sini, dan kemudian prosesnya selesai, bisa digunakan. Yang pertama, kita langsung saja kita klik ini ArcGIS desktop. Kita klik, kita ikuti petunjuknya ini, kemudian kita next. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini jangan lupa di checklist ya, karena setelah ini akan ada proses untuk proses penginstalan lebih lanjut. Kita close saja, nanti akan muncul
pop up seperti ini, kita klik yes saja. Kemudian kita tunggu prosesnya. Di sini jika muncul perintah seperti ini, kita bisa next saja. Kita pilih accept. Oke, kemudian kita next. Kita pilihnya complete saja ya. Oke, next. Bisa next. Bisa kita next lagi. Oke, sekarang perintahnya tinggal kita klik install. Kita tunggu prosesnya. Ini lumayan membutuhkan waktu, sehingga teman-teman bisa sampai menyelesaikan prosesnya dulu. Baik, jika prosesnya sudah selesai, silakan teman-teman mengklik finish. Kemudian jika muncul pop up seperti ini, di oke saja. Kemudian ini juga bisa di oke saja. Nah, setelah prosesnya selesai, kita ada beberapa file yang harus disetting terlebih dahulu. Kita buka di folder ini, kemudian kita copy file ini, kemudian kita kopikan di folder C, program file, ArcGIS, desktop 10.8, kemudian bin. Nah, kita akan mempastekan di sini. Kita klik kanan, kita klik paste, kita replace datanya, kita klik continue. Oke, sudah berhasil di copy datanya. Sekarang kita coba membuka aplikasinya. Kita bisa ke menu start, kemudian kita cari folder ArcGIS. Di sini teman-teman bisa klik ini, kemudian kita cari ArcMap 10.8, kita coba klik. Kita tunggu prosesnya. Ini bisa kita close saja, kita minimize. Oke. Nah, jika teman-teman mendapatkan hasil seperti ini yang muncul di layar komputer teman-teman, ini menandakan bahwa aplikasinya telah berhasil kita install dan telah berhasil juga kita buka ya. Di sini bisa kita oke saja. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita setting terkait dengan tampilan yang ada di desktop teman-teman. Kita klik customize, ada toolbar, terus kita aktifkan editor. Ini bisa kita pindahkan ke sini. Kemudian kita klik lagi, ada georeference. Ini kita masukkan ke sini. Terus ada labeling, nggak usah. Terus ada layout. Ini bisa kita copy di sini. Kemudian ada drawing, ada draw. Ini bisa kita taruh di bawah aja. Kemudian ada image classification. Ini nggak perlu dulu. Mungkin itu dulu. Kemudian ini di bagian sini ada Arc Toolbox, ini kita klik saja. Ini proses analisis semuanya ada di sini. Nah, ketika muncul kayak gini, teman-teman bisa langsung mengarahkan ke sini. Gini, ini mouse-nya diarahkan ke tanda panah biru ini agar bisa menempel di sebelah
kanan layar teman-teman. Oke, terus kita bisa membuatnya menjadi pin sehingga akan muncul di sebelah sini. Jadi teman-teman ketika ingin mengaksesnya tinggal diklik saja. Kemudian setelah itu ada tabel of konten sudah, kemudian search juga sudah, katalog. Oke. Hal yang pertama kita lakukan setelah kita sudah membuat settingan di tab bar kita, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah project baru. Untuk membuatnya kita coba masuk ke sini, katalog. Jika di sini teman-teman belum ada, bisa mengaksesnya di sini. Kemudian kita masuk ke folder kita. Di sini teman-teman bisa masuk ke dokumen. Di sini nanti teman-teman bisa membuat folder baru. Nanti di sini klik kanan saja. Kita bisa mengklik new folder. Kita buat di sini praktik JIS. Oke. Di folder ini kita sudah punya foldernya. Kemudian kita bisa klik kanan. Kemudian kita bisa membuat sebuah file geodatabase. Ini file yang digunakan oleh S3 untuk membuat sebuah project geodatabase. Kita bisa klik ini. Nah, sehingga ada sebuah file yang merupakan file geodatabase project kita. Di sini bisa kita rename. Kita bisa membuatnya menjadi praktik JIS 1. Enter. Kemudian di dalam folder sini kita bisa membuat sebuah file baru. Klik kanan, kemudian kita klik new. Ada di sini fitur class. Di sini kita bisa membuatkan namanya jadi polygon. Nah, di sini ada pilihannya. Kita bisa pilih polygon. Kemudian koordinatnya kita bisa next dulu. Di sini kita pilih koordinatnya. Untuk memudahkan teman-teman bisa menggunakan koordinat yang global saja. Di sini WGS 1984. Kemudian kita next. Oke, next. Kita bisa finish. Oke, di sini sudah muncul ya poligonnya. Ini bisa kita klik 2 kali atau kita tarik aja ke sini. Nah, ini kita ini foldernya. Nah, dari data ini kita bisa membuat sebuah poligon baru dengan cara kita klik kanan, edit, start editing. Kemudian di sini ada create fitur, nanti tinggal diklik saja. Nah, di sini kita bisa mulai menggambar sebuah area atau sebuah poligon baru. Kita coba. Oke, klik 2 kali untuk menyelesaikan ini ya, drawnya. Oke, kita sekarang memiliki satu poligon. Dan di sini ketika kita klik kanan akan muncul satu buah baris data yang bernama poligon. Nah, kita bisa save sini di editor. Kita bisa save datanya. Dan kita bisa stop untuk proses editingnya. Ini sebagai contoh.
Kemudian dalam memulai project JIS ini sebenarnya ada beberapa sumber data spasial. Yang pertama, kita bisa menggunakan data hasil pengukuran lapangan berupa data GPS yang kemudian bisa kita impor ke dalam project kita. Sebagai contoh, di sini bisa kita menggunakan fitur conversion tools di sini ya. Kalau teman-teman belum punya ini, teman-teman bisa klik di sini. Ini ada Ars Toolbox. Teman-teman terus memilih conversion tools, kemudian memilih from GPS. Ini bisa diklik saja. Kemudian ini input GPS filenya. Teman-teman klik ini untuk mengarahkan folder di mana teman-teman menyimpan data GPS-nya. Sebagai contoh, saya di sini memiliki dua file ya. Ini ada tracking dan ini ada waypoint. Waypoint ini adalah titik. Pertama kita import dulu waypointnya. Kita klik open. Tunggu beberapa saat di sini. Ini untuk output filenya, kita bisa memilih, kita bisa taruh di mana datanya. Kita bisa taruh di sini. Kita buat folder baru, praktek GPS. Kita bisa tulis titik. Kita save. Oke. Setelah ini semua sudah dimasukkan, kita langsung oke saja. Kita tunggu prosesnya beberapa saat. Oke, ini datanya sudah selesai. Cuman ini agak berbeda lokasinya ya, jadi tidak langsung muncul titiknya. Untuk biar di layar kerja kita berada di atas titik ini, kita bisa langsung menuju ke titiknya di sini. Terus kita klik kanan. Terus kita zoom to layer. Kita bisa klik. Nah, ini akan muncul datanya, titik-titik yang sudah kita masukkan tadi. Sini jika kita klik kanan terus kita open attribute table, ini akan memuat semua informasi yang ada di titik tersebut, mulai dari nama, deskripsi, tipe, ada simbol, ada data times, ini waktu pengambilan datanya, terus ada ketinggian lokasi titik tersebut. Ini jika teman-teman menggunakan GPS, datanya akan seperti ini hasil konversinya. Jadi titik-titik yang teman-teman dapatkan di lapangan bisa akan langsung terlihat di lembar kerja tersebut. Selanjutnya dari titik ini kita bisa memasukkan lagi data yang lainnya. Di sini saya contohkan lagi karena ini masih menggunakan data GPS. Kita bisa menggunakan fitur ini from GPS, kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita masukkan lagi datanya. Kita pilih yang ini, yang track. Tadi yang sebelumnya adalah yang ini. Sekarang kita pilih data tracking. Bisa kita open data. Terus kita taruh filenya di mana. Kita bisa tulis datanya lines. Terus kita oke. Oke, ini prosesnya jika sudah seperti ini sudah selesai. Kita bisa langsung ke, jika ini tidak muncul hasil konversi tadi tidak muncul di layar kerja kita bisa arahkan lagi dengan mengklik kanan, terus kita zoom to layar. Ini adalah hasil tracking yang dihasilkan dari data GPS. Jika melihat bentuknya, ini merupakan kumpulan titik-titik sehingga membentuk sebuah garis, sehingga terlihat membentuk sebuah garis. Tapi pada dasarnya ini merupakan data titik-titik yang kemudian dibentuk berdasarkan garis-garis. Oke, ini adalah titik. Kemudian kita jika melihat
datanya, kita bisa klik kanan open attribute table. Sama seperti yang tadi, data itu memuat informasi, ada nama, deskripsi, tipe, data times, dan ketinggian. Kemudian ada satu lagi deh, kita bisa menginputkan sebuah data yang kita download. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai sebuah data dengan format SHP. Nah, ini data seperti ini. Ini jika teman-teman mendownload sebuah data yang berada di internet, teman-teman akan menjumpai format data yang berbentuk seperti ini. Jadi ada sekumpulan data, tapi yang diinput di dalam peta kerja kita yaitu ini yang berformat SHP ini. Ini SHP ya, yang SHP file. Kemudian dari lembar kerja kita bisa memasukkan data tersebut dengan cara ini, ada icon add data, kita bisa langsung klik. Kemudian kita mengarahkan ke data kita di dokumen. Terus ada ini foldernya, kemudian ini ada batas bisa. Nah, ini jadi otomatis dia akan memfilter berdasarkan format filenya. Kita bisa langsung klik, kemudian kita bisa tambahkan ke dalam folder peta kerja kita. Ini jika kita zoom to layar akan seperti ini datanya. Jadi kebetulan ini berada di dalam jadi ini merupakan bentuk area hasil survei di lapangan. Kemudian ini adalah titik yang kita sudah masukkan tadi. Jadi posisinya akan saling menimpah. Jadi titiknya berada di atas, kemudian poligon atau areanya akan berada di bawahnya. Ini jika kita matikan dulu, ini ya. Nah, ini adalah titiknya. Dan ini adalah batas atau area wilayah desanya dalam hal ini. Oke, untuk sesi ini cukup di sini dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mencoba bagaimana proses mengedit dan mengupdate sebuah datanya. Kemudian di sini kan data-data yang ada atau informasi yang ada di titik-titik ini masih merupakan data yang berada yang data dasar dari GPS-nya sendiri. Nanti kita akan coba membuat data atau menambahkan sebuah data-data yang non spasial. Kita bisa menambahkan informasi lain dengan cara nanti kita bisa add data, kemudian kolom, kita tambahkan kolomnya. Ini kita bisa pilih data tipe datanya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ini kolom yang baru kita buat. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini, bagaimana mengedit, mengupdate, terus menambahkan atribut-atribut yang lainnya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di materi-materi yang selanjutnya.